alhamdulillahnya setelah itu saya mengatakan apa yang saya mau. Itu saya salahnya ya, mungkin saya harusnya itu jangan mengutarakan 10 sampai 18 miliar karena memang proyek itu maksimalnya di 18 M. Kenapa saya nggak katakan 30 M aja, lebihnya kan buat saya harusnya ya. Nah, pada saat itu investor ada dua dari perusahaan raksasa semuanya yang nilainya 10 miliar sampai 18. Yang satu mengiyakan 10 miliar, yang satu mengiyakan 18 miliar. Dan saya ijabnya di sini adalah Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 12, 13, 14. Jadi saya dapat jawaban hari Minggu, saya pulang dari sini subuh. Berarti saya istirahat kan? Senin tiba-tiba jam 9 pagi saya ditelepon oleh investor. Ibu, besok hari Selasa kita berangkat ke Bandung. Kita survei dan lain sebagainya. Ternyata di Bandung ACC 10 miliar. Tepuk tangan. Tapi angkanya cuma 10, Bu. Padahal saya itu kan butuhnya itu sampai ke 18. Udah, saya sholat lagi. Saya mohon lagi di hari Senin, malam Selasa. Tiba-tiba investor yang satu siap dengan dana 18 miliar. Tapi setelah itu saya bingung, Pak Haji. Dua-duanya investor maju, yang mana yang harus saya pilih? Karena dua-duanya juga baik. Saya punya kebutuhan yang lain untuk proyek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Reni Malina dari Cikarang. Mungkin Pak Haji sudah. Terima kasih Pak Haji. Saya tidak ada pertanyaan di sini, tapi saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Waktu kemarin hari Sabtu malam Minggu saya hadir ke sini Pak Haji. Tapi saya mohon maaf Pak Haji, saya tidak berminat ketemu Pak Haji. Tidak berminat. Karena apa? Karena pertanyaannya itu sudah terjawab sama Pak Haji. Oh, jadi Pak Haji, pertanyaannya apa? Saya tidak punya pertanyaan karena saya langsung mempraktekkan sebelum ketemu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, malam Minggu saya sholat tahajud bersama dengan anak yatim. Saya target, saya mengucap Selasa, Rabu, Kamis tanggal 12, 13, 14 September proyek saya yang membawa investor saya ke perusahaan Bandung PT Pio Indonesia goal Pak Haji, senilai yang seperti Pak Haji sudah membaca WA saya. Alhamdulillah Pak Haji, saya japri Pak Haji satu hari langsung malamnya dijawab. Masih ingat Pak Haji, 10 sampai 18 miliar. Dan sekarang Saya jawab nggak? Pak Haji menjawab, saya masih ada WA-nya. Saya jawabnya apa? Hajatnya apa? Di mana? Alamat kamu di mana? Kemudian Pak Haji minta saya foto pada saya setelah saya sholat Isya. Ibu kirim fotonya? Sudah. Terus? Nah, setelah itu Pak Haji membaca semua tapi tidak dijawab. Kemudian saya bilang, Nggak dijawab? Enggak, maksudnya tidak dijawab lagi. Oh, nggak ada kelanjutannya? Tidak ada. Waduh, Kemudian boleh. luar biasa Pak Haji. Mohon maaf saya Tadi saya sempat tanya, Bisa. namanya siapa, tinggal di mana, Betul. Proyeknya apa? ajaknya apa, proyeknya apa. Betul. Terus nggak ada kelanjutannya lagi? Saya minta foto. Oh, mana fotonya gitu? Betul. Terus abis itu saya nggak ada kelanjutannya lagi? Tidak. Oke. Nah, saya gelo pisan punten. Nah, saat itu Pak Haji, jujur aja, saya bilang WA walaupun tidak dibaca saya tidak ada masalah, Ya. Tapi dibaca akhirnya. Dibaca. Pak Haji, insya Allah saya dapat rezeki, saya akan hadir ke sini. Nah, sebelumnya itu Pak Haji selalu mengedukasikan, lu nggak perlu ketemu gua, lu ikutin aja dulu cara gua di rumah lu, jauh-jauh. Itu saya praktekkan selama 1 minggu Pak Haji. Apa yang Bu praktekin? Mandi jam 1 malam. Biasanya nggak pernah mandi? Saya mandi subuh Pak Haji. Oh. Jadi saya saat itu saya mandi malam, kemudian saya sholat tahajud, kemudian saya ngaji, walaupun saya tidak maksimal ngajinya Pak Haji karena mata saya memang agak sedikit bermasalah. Selebihnya saya membaca sholawat 1000 kali. Nah, kemudian Pak Haji setelah itu saya memang sangat ingin banget ke sini. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Saya mengucap di situ ke Pak Haji di Japri. Pak Haji, saya ada rezeki, saya berangkat. Alhamdulillah Pak Haji cuma 1 hari saya dapat rezeki, saya datang ke sini dan alhamdulillah saya bagi-bagi dengan ya di sinilah Pak Haji. Hari ini datang hari ini? Siapa ini Pak? Yang datang hari ini udah terkabul? Saya kemarin sudah didilkan, sekarang kita tinggal insya Allah harus Pak Haji MOU di tanggal 20 sampai tanggal 25. Dan yang luar biasa dari Pak Haji ini mungkin untuk support semua ya saudara-saudara kita di sini Pak Haji. Betul kata Pak Haji, segala sesuatunya yakin. Dan saya anehnya Pak Haji, saya mengucapkan angka 10 dan 18. 10 miliar dan 18 miliar. Yang 10 miliar itu oleh satu investor. Enggak turun, enggak naik. Satu investor lagi 18 miliar. Kebetulan di sini hadir juga Pak Wakidi sebagai HRD saya Pak ya di perusahaan. Beliau sampai sempat nangis ya Bapak ya. Karena Pak, begini Pak Haji, mohon izin. Nangis itu air mata atas apa alat kelamin? Beliau yang bisa jawab. Ada satu Pak Haji. Sini lo ngomong di depan aja biar maju. Kasih lihat Bu, kasih lewat. Truk tronton boleh. Alhamdulillah. Enggak Pak, saya kebetulan. Shoot man, ke sini. Alhamdulillah. Ya Allah. Coba, Ya. Ibu maksain meratakin ilmu RDI apa, hajatnya terkabul 10 miliar dan 18 miliar. Ini nggak maksain, tapi dia praktekin dulu ilmu RDI, kok terkabul. Bapak juga harus ya. Jadi besok harus terkabul. Bisa, paksain ya. Coba ingat-ingat, perhatiin. Ayo, acting mulai.
Mungkin mohon maaf dulu Pak Haji sebelumnya. Kalau udah acting Saat mulai, itu, minta maaf. saat itu, Acting mulai. saat itu saya Jangan mungkin dipegangin alat kelaminnya. Nah, sih. Saat itu mungkin Pak Haji kalau tahu marah sama saya ya, karena saya bilang begini, saat ini saya belum perlu bertemu dengan Pak Haji. Itu juga sumpah serapah. Anjir. Nah, saat itu saya melakukan apa yang kata Pak Haji. Lu nggak perlu ketemu gua dulu, lu praktekin aja, lu minta doa sama gua, ngapain gua doain lu? Gua mending doain anak sama bini gua dong. Kalau lu mau doa, lu bareng sama anak yatim. Lu mandi dulu, lu udah sedekah ekstrim belum, udah sholat ekstrim belum? Ya kan saya belum. Akhirnya saya mencoba walaupun nggak maksimal, hanya keyakinan yang begitu, saya yakin banget ya dengan segala keprihatinan saya selama ini yang ditipu orang, proyek bangkrut, kemudian efek pandemi. Yang ditipu habis. kan uang kan? Betul. Bukan alat kelamin kan? Enggak. No. Nah, setelah itu saya melakukan selama 1 minggu kurang lebih. Dan 1 minggu ini saya termasuk sama staf dan suami saya pun saya tidak bicara karena saya takut ada salah persepsi. Akhirnya saya mandi, tetap aja saya mandi, ngaji sebisa saya semampu mata saya. Selebihnya saya cuma sholat 1000 kali. Nah, selepas dari itu saya iseng japri sama Pak Haji. Luar biasa yang udah 6 bulan, termasuk adik saya sampai nangis. Dia nggak pernah dibalas sama Pak Haji. Saya tidak melihat dari YouTube, dari Instagram dan lain sebagainya, tapi saya katanya made in katanya adik saya. Nah, yang luar biasanya itu saya japri lagi ke Pak Haji. Pak Haji, insya Allah saya punya rezeki, saya datang. Besoknya saya dapat uang 3 juta rupiah. Tepuk tangan dong. Ya. Sehubungan saya itu sudah janji untuk ke Pak Haji gitu ya. Saya nggak mau nyanyikan. Saya hadir ke sini. Ya. Alhamdulillah saya habiskan di sini Pak Haji saat itu. Lalu setelah saya pulang dari sini saya tahajud bareng. Itu saya nangis yang nggak saya tahu. Saya nangis itu yang ditangisin apa? Pada saat tahajud dan munajat gitu ya. Itu saya nangis gitu. Bukan karena alat kelamin kamu gatal? No, Pak. Oh, no. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Itu saya nangis sejadi-jadinya setelah saya nangis saya baru mengutarakan Abaikan pasan orgil. Alhamdulillahnya setelah itu saya mengatakan apa yang saya mau. Itu saya salahnya ya, mungkin saya harusnya itu jangan mengutarakan 10 sampai 18 miliar karena memang proyek itu maksimalnya di 18 M. Kenapa saya nggak katakan 30 M aja, lebihnya kan buat saya harusnya ya. Nah, pada saat itu investor ada 2 dari perusahaan raksasa semuanya. Yang nilainya 10 miliar sampai 18. Yang satu mengiyakan 10 miliar, yang satu mengiyakan 18 miliar. Dan saya ijabnya di sini adalah Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 12, 13, 14. Jadi saya dapat jawaban hari Minggu, saya pulang dari sini subuh. Berarti saya istirahat kan? Senin tiba-tiba jam 9 pagi saya ditelepon oleh investor. Ibu, besok hari Selasa kita berangkat ke Bandung. Kita survei dan lain sebagainya. Ternyata di Bandung ACC 10 miliar. Tepuk tangan dong. Tapi angkanya cuma 10, Bu. Padahal saya itu kan butuhnya itu sampai ke 18. Udah, saya sholat lagi. Saya mohon lagi di hari Senin, malam Selasa, tiba-tiba investor yang satu siap dengan dana 18 miliar. Tapi setelah itu saya bingung Pak Haji. Dua-duanya investor maju yang mana yang harus saya pilih karena dua-duanya juga baik. Saya punya kebutuhan yang lain untuk proyek yang lain. Nah, saya hari Selasa itu ke Bandung. Alhamdulillah oke. Jadi yang sekarang saya sedang tunggu Pak Haji ya, tanggal 20 sampai tanggal 25 untuk MOU yang 18 miliar gitu Pak Haji. Nah, yang saya luar biasa ini mungkin untuk menyemangati ya Pak Haji, mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, segala sesuatu betul yang saya lihat dari Pak Haji itu adalah sebuah keyakinan. Orang kadang-kadang gini mungkin lagi sholat mikirin utang, jadi nggak konsentrasinya betul-betul. Kalau saya saat itu Pak Haji udah ngomong gini, lu ngapain sih nanya-nanya banyak-banyak sama gue udah ngomong nih banyak di edukasi, lu tinggal ikutin aja, nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Betul nggak sih Pak Haji? Dan saya praktek dulu Bu 1 minggu. Jawabannya hari Minggu saya pulang dari sini subuh, saya tidur, Senin jam 9 pagi saya dapat jawaban. Hari Selasa saya diboyong. Luar biasa sekali. Makanya saya kesini itu bukan mau bertanya, karena saya udah ngancam sama Pak Haji. Saya udah ngancam, biarin saya nggak ketemu Pak Haji nggak apa-apa. Kalau saya udah berhasil Pak Haji saya beruber. Padahal saya kalau mau privat saya tahu jadwal Pak Haji dan terima kasih Pak Haji. Pak Haji udah jawab japri saya, cuman waktu 1 hari dan saya dimasukkan ke grup. Makanya saya tahu di grup itu ada orang-orang yang sudah berhasil, yang selalu sidang Jumat ya Pak ya. Jumat Barokah. Jumat Barokah luar biasa dan insya Allah harus Pak Haji pada saat saya goal semuanya ini saya akan lakukan itu. Gini aja Bu, kan kemarin saya udah 7 hari maksain tamu-tamu untuk sedekah ekstrim. Nah, dia sedekah ekstrim hari pertama belum terkabul. Dia ikut lagi tahajud, sedekah lagi belum terkabul. Nah, kemarin dia sedekah yang ketiga, sedekah isi dompet yang ketiga, hajatnya terkabul. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu berani gak sedekah ekstrim, sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet? Bapak dan Ibu bawa berapa hari ini? 18.000. Bisa gak disedekahin semua? Nah, coba praktekin. Kalau memang hajatnya ekstrim.
Tapi kalau bapak dan ibu hajatnya nggak ekstrim, saya nggak setuju sedekah ekstrim. Udah sedekahnya seikhlasnya aja. Orang hajat recehan. Tapi kalau bapak dan ibu besok pagi rumah saya mau dilelang, kenapa nggak paksain pakai sedekah ekstrim? Karena ibadah kita belum ibadah ekstrim. Besok jatuh tempo, kenapa nggak sedekah ekstrim? Besok saya mau sidang pengadilan, kenapa nggak pakai sedekah ekstrim? Sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Nah, banyak teman-teman tadi japri, Ji, kalau gue nggak hadir di ruangan itu, sementara gue nonton YouTube lo, berani nggak gue sedekah? Tinggal dilihat di dompetnya ibu ada berapa. Oh, ada 170.000. Ibu tinggal M-banking aja 170.000. Kan yang punya M-banking. Sedekahin tuh yang ada di dompetnya ibu. Sedekahin tuh yang ada di laci ibu. Nah, paksain. Coba itu dulu. Gantinya karena ibu nggak bisa hadir. Kalau yang hadir, ya yang ada sedekahin. Oke? Haji, maaf, saya kan belum sedekah ekstrim nih, Pak. Nggak penting. Kalau saya misalkan sedekah ekstrim hari ini, Iya. dompet saya, tapi Iya. saya nyalurinnya di sana di Di bawah. situ. Kalau yang kemarin kan udah berlalu, nggak penting. Yang hari ini bu, Hari ini, karena saya kan yang boleh disedekahin seisi dompet hanya uang. Tidak boleh seisi dompet yang disedekahin bon utang, bon penggadean. Kemarin kan ada yang lapor, Ustadz, Pak Haji, Bapak maksa ini pengen nyedekain bon utang. Kok dia ngutang, kita yang bayar. Jangan. Pak Haji, ada ibu-ibu yang gemuk kayak bom-bom kar. Dia sedekahin surat penggadeannya tiga lembar. Ya janganlah. Uang aja uang yang koin-koin, receh-recehan sedekahin. Kalau bon utang mah udah pasti lunas bu, tenang aja. Pasti. Oke? Ada lagi? Jadi Pak Haji, saya sekarang mau ngeluarin isi dompet saya, seadanya saya juga nggak tahu Iya, apa nanti jumlahnya, di bawah. jadi langsung di sana. Iya. Niatnya apa Pak Haji? Tuker tambah suami. Jangan Pak Haji. Jangan, ya udah apa? Gitu. Tanda tangan kontrak. MOU, MOU. harus. Iya. Jadi kalau dua hajat boleh nggak sedekahin? Satu hajat dulu aja yang urgent, yang saya maunya Pak, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Saya rumahnya di Malang, terus fotonya itu Pak Haji, saya kan tanggal 22 interview di Kedubes pengen dapat visa sama besok bayar utang banyak. Bingung saya. Yaudah, ibu nanti mikir dulu di kandang B, merenung. Kan dua-duanya bingung Pak Haji. Kan saya tanggal 22. Makanya nanti yang ngasih ilham si bandot, di bawah ada bandot. Saya nggak bisa. Ibu merenung, apakah lolos interview, apa mau yang utangnya lunas dulu. Nanti si bandot ngasih ilham. Gimana ngelihatnya bandot ngasih ilham? Ciri-cirinya apa Pak Haji? Pada saat ibu masuk ke kandang si bandot, bandot ngaceng nggak? Kalau bandot ngaceng, itu petunjuk. Tapi kalau bandot nggak ngaceng, ibu mesti telanjang. Ya. Oke? Jadi sepakat ya Pak, Bu, ingat ya. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Jangan sampai satu sedekah, dua hajat, tiga hajat, empat hajat. Jangan. Saya maunya satu sedekah, satu hajat, satu ijab. Jadi Bapak dan Ibu ijab satu, hajatnya satu, sedekahnya itu tadi yang tadi sedekah si ekstrim, seisi dompet. Bisa? Oke? Ayo Ibu. Bapak, terima kasih banyak. Ya, boleh. Siap. Pertanyaan apa? Pertanyaannya Pak Haji, sebenarnya banyak, cuman tadi udah dikasih tahu sama hostnya hanya satu aja sih Pak Haji. Jadi saya tuh ingin lunas hutang di bulan ini. Soalnya banyak banget. Jadi gara-gara awal mobil hilang setahun ini, setiap bank harusnya udah misalkan cair 3 bulan mandek lagi. Akhirnya ke bank satu lagi udah harusnya bulan ini cair mandek lagi. Jadi selama setahun itu Pak Haji, jadi diputar otak tuh gimana cara bisa tutupin lagi gara-gara 2 mobil hilang itu Pak Haji. Makanya tadi pas waktu Pak Haji bilang kita harus tumpah serapah, saya langsung bilang semoga enggak semoga sih. Jadi mobil hilang besok lunas pasti lunas gitu Pak Haji. Iya, itu tadi diucapin aja. Ya udah. Deh. Udah. Ucapin kan tadi saya bilang satu hari 99 kali. Iya. Itu baru sekali. Oh, iya. Kurang 98. Coba berdiri, ucap 99. Nanti diucap di rumah, diulang-ulang, sumpah serapahnya diulang-ulang sambil ngomongnya lagi masak. Ibu punya istri, punya suami gak? Saya bareng sama suami Pak Haji. Nah, kalau lagi ML aja, nyumpahin lagi ML. Yang nyumpahin siapa? Suami. Lo di bawah, lo kalau ML sukanya di atas sampai di bawah. Kalau lo di atas lo sampai lanjut-lanjutan. Enggak. Jaga. Ya masa sembari ML sih Pak Haji? Masa sembari ML sih? Enggak, maksudnya masa sembari ML kan enggak konsisten. Orang yang ML kalau lagi punya hajat ngapain fokus? Nggak penting. ML itu cuma syarat doang. Yang penting terkabul. Kecuali kalau ibu nggak punya hajat, bapak nggak punya hajat, ML itu dinikmatin. Kalau lagi punya hajat, kenapa saya bilangin orang paling manjur kalau ucapin hajatnya sambil ML? Karena kalau ML di sebelahnya tuh malaikat. Jadi ibu, coba praktekin aja dulu sama suami, gak usah lama-lama. 9 hari aja ML setiap hari, sehari 3 kali.
Sehari 3 kali selama 9 hari. Nanti kan terkabul. Besok untuk yang hari ke-10 hajatnya beda lagi. Satu hajat, satu ijab. Begitu. Kalau kalau sehari 3 kali kerjanya gimana Pak Haji? Sehari 3 kali Bu, mau tidur, bangun tidur, sebelum tahajud, tuh sehari 3 kali. Iya, jadi mau tidur, mulai dulu mau tidur. Kan kalau udah spermanya keluar, laki-laki kalau udah spermanya keluar pasti ngantuk, pasti tidur. Nanti pas bangun tidur, mulai lagi. Nanti kalau mau tahajud, mulai lagi. Yang ada kan ibu bapak suaminya gak bakal kerja. Dengkulnya oplak. Jadi kalau pas ke kantor, dengkulnya oplak. Tremor. Ada yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum Pak Haji, Ya. sehat? Namanya? Nama saya Alena Pak Haji dari Bandung, Garut. Alena. Iya. Sehari-harinya apa Alena? Sehari-hari sekarang ini nggak ada kegiatan, udah mau 2 tahun sekarang. Oke. Nggak ada kegiatan. Tinggal di rumah masih apa aja Alena? Sendiri, anak ada, cuman tinggalnya deket kantor, katanya kejauhan dari Oke. rumah. Cerai mati, cerai hidup Alena? Hidup. Hidup. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Ini saya itu luar biasa ya, ke ilmu edaya itu saya juga baru sekarang benar-benar dilaksanakan. Kalau kemarin-kemarin yang 1 kali itu kemarin kurang begitu dipraktekkan gitu. Ada gak yang praktekin ilmu RDA yang terkabul? Ada Ih, gak? banyak sekali. Coba J, shoot J. Tepuk tangan dulu untuk Alena dari Bandung. Justru saya juga baru kali ini terkabul gitu Pak Haji, yang benar-benar yang aku nggak pernah dibayangkan gitu. Praktekin ilmu RDA apa Kan saya Alena? itu rajin di olahraga Pak ya. Apa? Rajin di olahraga. Olahraga kayak gitu ya, kan suka pertandingan kayak gitu ya Pak Haji. Apa? Pertandingan senam kayak gitu kan, rajin olahraga kayak gitu saya ini. Oh Mbak Alena senam. Senam olahraga gitu. Dulu mah kalau dulu ngajar, sekarang mah nggak begitu fit ngajarnya, udah agak malas gitu untuk diri sendiri aja. Cuman kemarin nyobain, coba aku mau ikutan nih ikut pertandingan kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih fit sih kalau untuk kesehatan, masih udah tua juga. Umur berapa? 40-an lebih. 40. Iya, 40 lebihan. Nah, aku ikutan kayak gitu. Ikut apa? Ikut tes kayak apa itu, pertandingan kayak gitu. Oh, lomba. Lomba kayak gitu kan. Ya. Kata Pak Haji, kalau pengen ikut juara, aku dari dulu cuma juara ketiga dan ketiga. Aduh, coba aku pengen sekarang nyobain. Mungkin bisa ke-2 atau ke-1 lah minimalnya gitu. Aku ikutan Pak Haji, ya kayak gitu. Ingat kata Pak Haji kalau mau kayak ikut lomba-lomba gitu harus celana dalam dibalik. Balik. Udah dibalik? Dibalik. Oh, BH dibalik? Dibalik. Oke. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau mau juara umum, BH nggak pakai, celana dalam nggak pakai. Larinya gimana tuh ininya? Bawa ke sini nanti. Nanti ditutup pakai panci Pak. Ada panci. Oh BH Alhamdulillah. dibalik. Dibalik. Pak. Celana dalam dibalik. Dibalik. Terus ikut lomba. Lomba kayak gitu. Dapat lumayan juara kedua. Tepuk tangan dong. Wow. Alena juara Kata kedua. orang tadi, kamu Sekarang bisa. celana dalam kamu dibalik ke Alena. Iya dibalik. Dibalik. Sekarang BH? balik. Mana buktinya? Terus lagi Pak Haji kan. Apa? Kan kemarin 17 Agustusan juga ya aku ikutan. Acara lagi. 17 Agustusan. Pokoknya ikut-ikutan kayak gitu. Ikut lagi, lomba lagi. Dapat lagi. Alhamdulillah dapat juara kedua terus Pak Haji. Oh juara kedua. Sekarang pengen juara 1. Ya pengen juara 1. Gimana caranya? Ya gimana Ya caranya? itu tadi, celana dalam Kayak copot, gitu. BH copot. Kegiatan aku sekarang kesana kemari olahraganya kayak begitu Pak Haji. Enggak lah, terus? celana dalamnya dibalik, BH dibalik. Sebelum ikut lomba, kamu paksain sedekah pembersih WC minimal 100.000 kalau berani. Iya, berani. Kalau memang kamu mau, itu wajib kalau di RDAY. Jadi sedekah dulu pembersih WC. Terus kemarin juga kan aku teh pengen kesini lagi Pak Haji. Aduh pengen ke Pak Haji lagi, ketemu lagi. Pokoknya gimana caranya aku harus dapat uang gitu. Terus praktekin ilmu RDAY apa? Nah gitu, aku teh gimana ya cari uang kemana ya, nyari-nyari. Aku sama sekali nggak pernah pinjem uang Pak Haji. Ya. Takutnya ke siapa yang mau bayarikan Pak Haji ya. Udah gitu, gimana ya ngomong-ngomong sama orang bank gitu. Ngomong sama orang bank. Kan aku rajin di OMKM juga Pak Haji kayak gitu. Pas teh sok aja itu lah. Deketin mic-nya. Iya sok aja katanya kalau mau ini sok surat persyaratannya Malah ditawarin. ditawarin. Aku belum pernah kan kemarin nggak bisa kalau nggak punya suami mah kata gitu kan. Kalau nggak punya suami nggak boleh minjem. Kan mungkin nggak tahu, takut ada yang Nggak ada yang tanggung jamin. jawab. Iya kayak gitu. Pak Haji nggak lama, nggak banyak ngomong, nggak banyak lawan. Kamu udah Senin aja ke situ datang bawa itu persyaratan. Dapat Pak Haji. Pinjaman Tiap pinjaman dari bank. Iya. Wow, tepuk tangan dong.
Makanya Kamu praktekin ilmu RDI apa? Dapat pinjaman dari bank, padahal kan nggak ada suami. iya. Apa yang kamu praktekin? Ya itu manut katut tunduk manut. Oh, kamu remes alat kelamin kamu? Iya, iya, remes gitu kayak Terus gitu. bahasa alaman sama orang, Bang? Bang, pokoknya Nurut, manut, katut. ACC ACC, gitu. ACC. Jangan macam-macam lagi gitu. Nggak Istilah macam-macam banyak. lagi. Kadang-kadang suka ini minta itu segala macam. Pokoknya kesel kalau mau ujuin ke bank kayak gitu kan. Berarti alat kelamin kamu super manjur dong. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak banyak ditolak nih. Oh, jadi sambil ngeremes alat kelamin sambil ngomong ya? Iya, iya. Nurut, manut, katut. Manut, katut. Pokoknya apa yang aku minta diberikan atau di ACC kayak gitu. Sep, kepal, Jadi buat salaman. aja, pura-pura aja salam. Pura-pura salaman ya? Iya, seperti Itu wanginya kayak gimana? Itu berat orang bang. Perempuan Mungkin lagi, masuk bukan UGD kali laki-laki. itu orang bang ya? Bukan laki-laki, Bang. Banyak sih sebetulnya Pak Ji, banyak hadiah-hadiah. Ya yang coba satu lain. lagi apa? Satu lagi. Ya kayak hadiah gitu, belanja kayak gitu. Deketin mic-nya, deketin. Yang kayak gitu kan aku suka rajin-rajin kayak apalagi di bulan Agustus kemarin ya, sering ikut pertandingan seperti itu. Pak Haji dapat ini apa istilahnya lomba makan segala macam, juara juga yang kayak gitu mah banyak pokoknya mah. Gitu aja Pak Haji, cuman aku ada hajat. Apa hajatnya sekarang? Hajatnya pengen tajir maintir aja biar nggak ada yang Yang tadi diajarin nama bapak tadi itu, yang bapak tadi jalan ke belakang. Jadi Iya, mbaknya ngucap, ini berlaku semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi, sehari 27 kali. Dua, Iya. mbaknya remes alat kelamin. Semua yang saya ajak salaman kasih modal saya. Semua yang saya ajak salaman kasih modal saya. Sep. Nah, ini buat salaman nih. Arisan, majelis taklim, pengajian, kumpul-kumpul senam. Begitu aja. Dari 100 pasti 10 orang kasih modal kamu. 1000 pasti 100 orang. Terakhir, kamu remes alat kelamin kamu 99 kali, usap di wajah. Semua orang yang saya tatap kasih modal saya 100 miliar. Semua orang yang saya tatap kasih modal saya 100 miliar. Nanti kamu yang kamu tatap mana nih? Ini nih. Nanti kasih modal kamu. Tapi jangan natap saya, senjata makan tuan, jangan. Kamu yang ditatap nih aja nih yang pada hadir. Yang pada hadir kamu tatap. Satu lagi Pak Haji, satu lagi. Pak Haji, satu lagi kan aku sedikitnya pada kegiatan jualan-jualan kayak gitu di online. Jualan? Jualan-jualan di online gitu pakaian. Yang dijual? Gamis, tunik, segala macam baju daster juga. Pertanyaannya, Ya supaya banyak yang pembelinya. yang beli online, kamu remes dulu alat kelamin kamu, Iya. baru buat ngetik HP atau laptop. Kayak yang tadi malam pakai baju hitam di sini. Remes alat kelamin kamu 9 kali, jarinya kamu ada 10. Iya. Nah, kamu remes tuh 10. Lobangnya 1. Bisa gak mau 10 jari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nurna dari Merangke. Saya mau testimoni. Saya udah melakukan Testimoni man. melakukan itu Pak Haji selama 7 bulan. Alhamdulillah banyak keajaibannya. Yang terakhir kemarin anak saya mau ujian semester 2, dia pinginnya nilai IPK-nya 4 dan alhamdulillah terkabul. Terus banyak lagi testimoni hajat-hajat saya terkabul dari amanah-amanah sedikit-sedikit terlunaskan. Sekian. Udah. Ya. Sip, tepuk tangan kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Haji. Selasa kemarin aku kesini ya Pak Haji dari Sumedang. Masih ingat Pak Haji? Hah? Yang dari Sumedang. Kemarin saya Pertanyaannya apa? mempraktekkan testimoni dulu ya sedikit. Kata Pak Haji kemarin air cebokan gitu ya. Alhamdulillah beberapa orang sudah banyak order ke saya gitu ya. Alhamdulillah. Itu apa? Itu apa? Ya banyak orderan, maksudnya teh yang beli produk lagi ke saya. Emang jualan apa? Jualan nutrisi Pak Haji. Nutrisi. Iya, nutrisi tubuh gitu. Nutrisi tubuh. Kayak Herbalife gitu. Kayak Herbalife. Nah, Menyediakan. udah merasakan ilmu RDI belum? Udah kemarin yang kata Pak Haji suruh air cebokan itu. Saya praktekkan gitu. Ada hasilnya apa enggak? Ada, alhamdulillah. Gimana hasilnya? Luar biasa. Ada yang order gitu 5 orang ya, satu orang ordernya 3 juta, jadi kali 5 orang berapa gitu, jadi bisa kesini lagi alhamdulillah. Wow. Tepuk tangan dong. Pertanyaan saya Banyak tinggal di mana? di Sumedang.
Sumedang. Iya. Di Sumedang tinggal sama siapa aja isi rumahnya? Mama sama anak-anak. Mama. Anak-anak Anaknya berapa? 3. 3. Siapa lagi? Udah. Cerai mati, cerai hidup. Enggak, lagi kerja suami. Hah? LDR. Suami lagi kerja. Oh, suami nggak tinggal di rumah. Ya udah, bisa gak sama yang 4 jangan jengkelan. Ya enggak. Jangan mancing jengkel. Sip mau. Jangan kepancing jengkel. Iya. Gitu. Iya, itu. aja. Praktekin. Jadi praktekinnya gimana ilmu RDI, coba ulang lagi. Itu Pak Haji yang sambil nyebok, saya senyum-senyum sendiri. Sambil apa senyum-senyum sendiri? Ya nyeboknya. Sambil cebok. Kok bisa orang cebok senyum-senyum? Di mana-mana kan orang cebok kan serius. Soalnya kan pakai baskom di bawahnya. Iya pas gitu, terus nanya anak saya, Ibu, Bunda lagi apa? Lagi bikin ramuan. Itu aja. Kenapa nggak bilang, Bunda lagi ngapain? Ini lagi bikin adonan kue lebaran. Rasanya gurih-gurih. Ya, Pak Haji yang saya tanyain itu mama saya udah berobat ke mana saja gitu ya. Mamanya sakit apa? Ini kaki sebelah kanan. Gitu. Udah di terapi, udah di gimana gitu. Sakit apa kata dokter? Katanya saraf kejepit gitu sama tapi udah pergi ke dokter kemana-mana masih sakit gitu Pak. Kalau mbaknya bisa di Sumedang ada centong kayu, pakai centong kayu. Kalau memang di Sumedang nggak ada centong kayu, mamahnya wajib jam 00 mandi. Umur mamanya berapa? 67. Nggak sampai 67 hari sembuh. Amin. Kalau ada centong kayu, pakai centong kayu. Iya. Kalau nggak ada centong kayu, mandi. Kalau nggak ada centong kayu, nggak mau mandi, pakai celana dalam bekas pakai, digosok 99 Celana kali. mama? Celananya mama yang bekas pakai Iya. seharian, digosok ke bagian yang sakit. Sekali gosok 99 kali, sehari 3 kali. Umur mama berapa? 67. Nggak sampai 67 hari sembuh. Iya Pak Haji. Oke? Ya, satu lagi ya Pak Haji, ini tentang anugerah saya sama amanah saya, pingin cepat selesai gitu Pak Haji, gak mau. Kan nanti kalau ada yang join di nutrisi, satu hari 100 orang kan Amin. lunas. Oh, iya, Pak Sini, Haji. gue promosiin, maju ke depan. Maju, sini. Lo cerita dulu di sini. Lo cerita dulu, sok ya. Lo cerita dulu. Saya apa namanya? Produk apa lo? Saya buka rumah sehat Ya. dengan menyediakan sarapan sehat Pak Haji. Intinya kita menggantikan sarapan sehat ini untuk apa? Untuk berikan tenaga aja biar stamina gitu ya, biar daya tahan tubuhnya kita tetap stabil. Nah itu tuh sarapan yang saya bikin setiap hari itu membuat kadar gula dalam tubuh kita itu tetap terjaga. Apalagi bagus buat yang diabetes itu. Itu bukannya promosi ya di sini. Ya nggak apa-apa. Saya meraktekin ilmu RDI apa sehingga ada yang join 5 orang. Coba kamu meraktekin ilmu RDI apa? Biar nanti yang baru-baru mau join ke kamu, dia meraktekin juga ke kamu gitu. Iya Coba. kemarin kata Pak Haji lakukan kayak air cebokan gitu. Di mana? Air gitu ya. Yang dicebok apanya? Gitunya. Ya apanya? Iya alat kelaminnya. Lo biar tangannya nggak goyang-goyang, lo pegangin. Yang dicebokin apanya? Alat kelaminnya. Nah, terus hasil cebokannya airnya buat gimana? Saya dihitung 9 kali nyeboknya. Terus? Terus saya direbus sama pandan 9 lembar. Terus ada tulisan tisu banyak orderan, untung bersih 10 juta per hari. Gitu aja Pak Haji. Setelah meraktekin air cebokan dimasak, Ya. kasih pandan 9 lembar, kasih tulisan hajat di tisu, diaduk-aduknya gimana ngucapnya? Ya, Ngomongnya? Ya gitu. Kan ada ucapannya. Iya, maaf ya. Momok gede, kajut gede gitu. Datang. Pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Coba ulang lagi. Gimana ngaduknya? Momok gede, kajut gede. Yang datang ke NCBC pada antri. Bayarnya tunai, closing, orderan tiap hari banyak. Yang datang balik lagi rame, untung bersih 10 juta gitu. Setelah meraktekin itu, Alhamdulillah saya promosi ada paket produk gitu banyak yang berdatangan yang nanya-nanya. Sebelumnya mah saya promosi gitu ya, tapi jarang yang nyangkut. Sekarang alhamdulillah. setelah udah meraktekin ilmu RDI, Iya.
Ada. Ada. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, mau saya, kenapa nggak dipakai ilmu RDAY pamungkasnya? Emang belum tahu ilmu RDAY pamungkasnya? Kita punya 3 sedekah yang sangat terkabul. 1 sedekah kucing, 1 sedekah ke semut, 3 sedekah ke burung. Tuh, yang utama sih tetap nggak bisa dibohongin bapak dan ibu, sedekahnya ke anak yatim kurung. Jadi kenapa tamu-tamu RDAY yang hutangnya 200 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, hutangnya 150 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, yang ngasih kita mobil Robicon, yang bangun masjid RDAY. Saya tanya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul sementara lo udah keliling ke panti? RDAY punya keistimewaan yang tidak ada di luar, satu-satunya di dunia. Apa tuh? Sedekah ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, masih dalam perut ibunya. Kalau bapak dan ibu nyari di kampung, paling nyari dapat cuma 1, 2. Di sini kita ada 87 anak-anak kecil-kecil. Kedua, paksain bapak dan ibu sebelum datang ke sini sama anak yatim kurung, bisa gak praktekin yang 3 ini sedekah darurat, yang super darurat di rumahnya masing-masing. Apa tuh? Semut, sedekah sama semut, sambil bagiin itu gula pasir sambil ngomong. Kedua, sedekah burung, nasi yang udah kering, nasi yang udah gak kepake, atau beli beras angking, ibu kasih ke burung pakai tampah yang gede, nggak boleh pakai piring, kan rezekinya pengen gede. Nah, terakhir sedekah ke semut, sedekah ke kucing. Nanti sambil makanin kucing, ibu ngomong, kucing, besok kalau saya nggak ada duit, rumah mau diplang. Kalau rumah diplang, malu sama tetangga, tapi cicilan gue belum lunas. Gimana nih? Nah, ngomongnya sama kucing. Bapak dan ibu, memang pasti dibilang orang gila, ada pasti hampir 100% tamu RDAY selalu dibilang orang gila karena nggak masuk logika, karena ngomongnya sama kucing. Apalagi kalau bapak dan ibu, kalau jangan bilang nyari kucingnya di mana, di pasar. Boleh pasar bersih, boleh pasar kotor, boleh pasar impres. Gimana sih Pak Haji, ajarin dong cara ngomongnya ke kucing biar hajat gue 100% terkabul. Nah, ya, coba banyak. Mana mic-nya? Ayo ngomong Mbak. Dia 100% hajatnya terkabul, hanya cuman sedekah sama kucing. Ya, dia belum sedekah ke semut, belum sedekah ke burung. Dia 100% sedekahnya ke kucing. Nah, setelah dia terkabul, baru dia datanglah ke sini, ijab sama anak yatim kurung, sedekah sama anak yatim kurung. Sebelum dia berangkat ke RDAY, sedekah ke anak yatim kurung yang lebih dahsyat lagi, dia sedekah dulu ke semut di kampung halamannya. Dia maksain. Nah, maksud saya, coba ibu dan bapak, nggak ada ruginya juga kan, udah datang nih. Nah, coba bapak dan ibu nanti pulang cari kucing di mana aja, tapi sambil ngomong. Gimana Ji cara ngomongnya? Nah, mbaknya berdiri, tapi kan nggak diliput. Mbaknya berdiri biar yang lain bisa gak? Kan nggak diliput. Liputnya ke sini. Coba madep sana, situ. Nah, nanti keliput. Oke, coba kita aplaus dulu, tepuk tangan dong, luar biasa. Perhatiin ya cara ngomongnya ya, cara ngomongnya, intonasinya. Pak Haji, bisa gak buat anak saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat suami saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat nenek saya yang sakit? Bisa. Apalagi cuman sakit recehan, yang parah aja kan ada. Nah, ini lakukan. Ini ilmu RDAY pamungkas. Salah satunya kucing, semut, burung. Nah, coba. Kan nggak diliput juga. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah yang kedua saya kesini. Untuk yang kesini pertama kali dan kedua kali, itu semua saya nekat. Beneran saya nekat, dan ketika saya mau kesini itu, saya itu melihat channel YouTube-nya yang lagi komennya siapa itu kan. Di situ dibilangnya kalau kita itu ngomong sama kucing, kasih makan kucing. Ini tadi pagi pun Pak, fresh bener ya. Saya seharusnya pulang hari ini. Kalau saya nggak masuk besok, gitu kan, saya dipecat. Dianggap mengundurkan diri kayak gitu kan. Sedangkan kita kan lagi butuh ya, lagi butuh bukan kalau buat saya sih alhamdulillah cukup, tapi kan untuk yang lain kayak gitu. Nah, jadi intinya untuk kesini pertama, kedua, saya hijab sama kucing. Saya itu cuma ngomong, kucing, ya, saya tidak punya uang, kayak gitu kan. Ya.
Jadi saya bilang, jadi kucing, saya minta tolong ya, kamu bilang ke Allah Subhanahu Wa Taala dan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya kerjakan di sini, saya jalan-jalan, terus saya tidur, saya makan semuanya, Allah yang bayarin kayak gitu. Demi Allah Pak. Pertama, kedua, saya kasih semua gratis. Masya Allah, gratis semua. Sampai, saya kan YouTuber ya Pak ya, Bu ya. Didatengin bule, diimpor dari Italia. Cuma mau ngajakin saya jalan-jalan keliling Jakarta. 5 jam doang. Itu saya kesini kedua kalinya, hari Kamis kemarin ya. Dia didatengin setelah kami keliling Jakarta. Saya kan belum pernah keliling Jakarta Pak, Bu ya. Saya belum pernah keliling Jakarta. Saya selalu dibully sama teman-teman saya. Jadi saya cuma bilang, ya Allah, saya memang belum pernah ke Jakarta, saya memang belum pernah kemana-mana. Tapi perjalanan saya itu lebih jauh dari orang-orang yang sudah pernah jalan-jalan. Perjalanan saya pasti lebih luar biasa menarik kayak gitu kan. Nah, jadi 5 jam Pak, Ibu. Didatengin itu bule dari Italia. Setelah saya anterin lagi dia ke airport, saya ke sini, dia ke Papua. Saya hijab di sini sama anak-anak. Setelah itu sampai sekarang tuh hilang. Itu bule hilang. Hilang sama sekali, nggak ada apa? Nggak, no kontak, no, semuanya hilang. Jadi saya dapat konten, saya dapat jalan-jalan. Plus kalau kita jalan itu, kita dilihatin orang. Karena saya jalan pas sama bule ganteng. Kalau nggak percaya nanti saya upload di channel YouTube saya, tapi saya kan masih ini ya, masih di sini kan, jadi belum saya edit. Nah itu pokoknya Pak Bu, semua yang saya kerjakan gratis. Yang kedua, saya kesini kedua, saya kan hubungin anak yatim ya semuanya. Saya minta tolong adek, nanti kalau bunda ke situ, kita jalan-jalan ya, kita ngevlog makanan kayak gitu kan. Kita jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus gitu. Tahu nggak kamu di mana? Nggak tahu bun. Gitu. Terus kita naik apa? Nggak tahu bun gitu kan. Kalau secara logika, saya itu nggak ada apa ya, mobil nggak ada, iya kan? Tempat-tempat makanan nggak tahu. Saya ngomong sama Allah kan, the power of ngebatin. Saya cuma ngomong kayak gini, ya Allah, saya kan nggak punya apa-apa nih. Saya pengen kesini kan, pengen buat konten gitu kan. Tolonglah ya Allah, kasihlah kayak gitu kan. Naik turunnya saya mau naik mobil. Demi Allah, dari pertama kali saya nyampe ke sini sampai saat ini, saya naik turun mobil Bu, Pak. Iya, naik turun mobil. Enggak, Grab. Naik turun mobil, Grab. Mewah kan? Saya sendiri penumpangnya. Terus keliling Jakarta, dikelilingin itu. Saya pengen kulineran, didatengin orang dari Cibinong Bu, Cibinong. Dia punya mobil mewah juga. Di situ saya ngajak, ya Allah, saya kan pengen buat konten gitu kan. Tapi kontennya berbagi. Saya nggak ada mobil. Saya pengen konten makan, saya nggak ada mobil gitu kan. Tolonglah ya Allah, datengin mobil gitu kan. Didatengin orang dari Cibinong. Diajakin nih saya naik mobil keliling Cibinong Bu, tanpa saya minta. Saya bawa tuh baju saya, koper semua, sebruntelan dari lahat itu kan, peralatan-peralatan YouTube. Niatnya pengen ke rumahnya dia, tidur di situ. Tapi ternyata saya diajakin itu cuma diajakin keliling, makan, kulineran, berbagi sama orang Cibinong. Udah itu dibalikin lagi ke sini. Perkaranya apa? Dia cuma dapat WA dari pinjol doang. Jadi kan keliling Jakarta, keliling Cibinong, gratis semua naik mobil gitu loh. Itu kan kalau dipikir secara logika, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu semua yang saya lakukan adalah saya kasih makan kucing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya diam-diam. Kalau nggak ada kalau nggak ada teman-teman, saya ngasih semut. Diam-diam. Karena kalau ketahuan, kena marah Bu. Kamu udah disapuin ruangan gitu kan, ternyata kamu ya yang buat semut-semut pada dateng gitu kan. Jadi saya diam-diam aja. Ya, pertanyaannya apa Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan Bapak dan Ibu nanya, emang boleh saya buka pengobatan berobat ke RDAI? Boleh, itu Bu Jubaida boleh. Bos. Nama saya Praya dari Bandung. Namanya? Praya. 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 Oh iya.
Sehari-hari apa kegiatannya, Bos Praya? Sehari-hari saya belum jelas sekarang kegiatannya, Pak Belum Haji. jelas. Saya nonton di YouTube, Pak Haji. Kata Pak Haji di YouTube, kalau sudah tua ngapain cari duit? Iya, Duit yang buat cari Bapak dan kita. Ibu, kalau usia kita udah 40 tahun, stop dah kita cari duit, duit nyari kita. Mau? Nah itu, ini enggak. 60 tahun masih cari duit, 50 tahun masih cari duit, 40 tahun nyari duit. Si Iya. goblok. Duit nyari kita, Bos. Mohon petunjuk dari Pak Haji. Ya tadi, Bapak kalau mau duit nyari Bapak, Iya. Bapak bikin takjub Allah dulu. Nah, bikin takjub Allah kan bisa dengan cara dua. Iya betul, Pak Haji. Ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Karena Bapak nggak punya uang, ya Bapak pakai ibadah ekstrim aja. Nah, nanti Bapak praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti manggil duitnya, Betul. Bapak ngucap Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti Bapak kelola duitnya tanpa Baik. nyari. Kedua, Baik. Bapak remes alat kelamin Bapak. Iya. Semua yang saya ajak salaman, kasih modal saya 100 miliar. Semua Bapak salamin. Di acara kondangan, pengajian, majelis taklim, kerja bakti, apa aja Bapak salaman. Baik. Manjur. Baik. Terakhir yang ketiga, Bapak remes alat kelamin Bapak 99 kali. Nah, Bapak usap ke muka. Semua orang yang lihat saya pasti kasih modal saya 100 miliar. Harus ada kata-kata tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Baik, baik. Bisa? Bisa, Pak. Udah terus. Baik. Ulang-ulang sampai 99 hari. Betul, Pak Haji. Ada lagi? Yang kedua mungkin kebetulan saya udah 2 kali ke sini. Ya. Tapi malam waktu pertama datang ke sini saya cuma ikut di sini jam 11 malam saya datang dan saya mendapatkan centong tapi saya belum tahu cara penggunaan centong. Oh, itu. centongnya nanti Bapak manggil. Baik. Bapak manggil pakai ATM bisa, Baik. pakai buku tabungan bisa, pakai duit yang Bapak punya bisa. Baik. Kalau Bapak mau lihat YouTube-nya RDI yang praktekin namanya Haji Marco. Hari Marco. Kalau Haji Marco bisa manggil ratusan miliar, ya Bapak mah dari ratusan ribu dulu dah, sesuai dengan wajah Bapak. Nanti naik jadi jutaan. Nanti ratusan miliar. Kalau Haji Marco mah udah kakap ya. Nah, nanti Bapak praktekin. Bisa? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Buat Bapak dan Ibu sekali lagi, usia kita udah di atas 50 tahun. Coba Ibu paksain. Jangan nyari duit, Pak. Duit nyari kita. Bisa, bisa lah, masa nggak bisa. Ya, Bapak. Bapak apa? Bebas. Bebas. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya, sebelumnya saya udah menerapkan kearifan lokal RDIY dan maupun 00 dan alhamdulillah sudah banyak yang terkabul. Ya. Tapi ada satu hal yang belum, ibaratnya kalau saya itu yang sifatnya keuangan belum ada Pak Haji. Itu kenapa ya Pak Haji? Bos, ini berlaku semuanya ya. Setelah kita privat, saya perhatiin tamunya satu-satu. Yang bikin hajat lemot, itu pertanyaannya ke diri kita sendiri. Seperti yang Bapak tadi tanya. Kok saya belum ada yang terkabul ya? Itu nggak boleh bos, pasti harus dilawan. Pasti besok terkabul. Pasti besok terkabul. Kita juga nggak boleh ngomong begini Bu. Bisa gak ya saya punya mobil Pajero? Sampai kiamat bos gak bakal punya mobil Pajero. Harus ngomongnya pasti punya mobil Pajero minggu ini. Walaupun minggu ini belum, ulangi lagi. Pasti minggu ini saya punya mobil Pajero. Kita nggak boleh ngomong begini bos. Bisa gak ya itu rumah jadi milik saya? Sampai kiamat gak bakal punya rumah kayak gitu bos. Dan tidak akan punya rumah. Karena itu kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik terus sama Allah. Pasti lunas, pasti bisa, pasti cair, pasti berangkat, pasti deal. Kita nggak boleh ngomong begini. Disetujuin apa enggak ya? Nggak boleh bos. Tadi kita privat, ada tamu saya. Bapak apa pekerjaannya? Saya supir Pak Haji, supir pribadi. Ibu apa? Saya ibu rumah tangga. Kok ibu sama bapak bisa maksain sedekah ke RDIY ke anak yatim 10 juta? Sehingga bonusnya kita bisa privat. Ngobrol bertiga, dapat centong keramat, dapat uang bibit. Istri saya selalu ngomong, pasti saya bisa privat sama Pak Haji. Pasti saya bisa privat. Pasti saya bisa privat. Nah, suaminya disuruh sama istrinya, B, kan manggilnya B, coba dong B, pinjem duit sama bos. Nah, remes alat kelaminnya, bisa buat salaman, bisa ngusap buat pintunya, atau celana dalamnya dilap di jok mobilnya sambil ngomong, pasti saya dipinjemin duit 20 juta, pasti saya dipinjemin duit 20 juta untuk privat sama Pak Haji, duit, pasti saya dipinjemin. Nah, diomongin sama bosnya, dikasih pinjem tuh bos 20 juta. Nah, maksud saya, besok kita ngomong sama bos kita, Pak, sambil kita ngeremes dulu nih alat kelamin kita, colek di mulut.
pasti dia nggak minta dibalikin, pasti dia minta nggak dibalikin. Baru kita ngomong, bos, pinjaman saya yang 20 juta, besok pembayarannya dicicil atau ditransfer, bos. Nanti pasti bosnya ngomong, udahlah besok udah nyantai, udah jangan dipikirin. Bisa begitu. Itu namanya ilmu kearifan lokal, bos, yang dilakukan sama nenek saya sama kakek saya dulu. Jadi bapak dan ibu kalau pengen terkabul, hindarin ngucapnya ngambang, harus pasti. Contohnya apa Pak Haji kalau ngambang? Bisa gak ya saya punya rumah kayak gitu? Nggak boleh, sampai kiamat gak bakal punya rumah. Harusnya ngomong gimana? Pasti saya punya rumah kayak gitu, pasti saya punya rumah kayak gitu. Nggak boleh ada kata bisa gak ya? Nggak ada, pasti bisa. Ada lagi nih yang baru pulang nih ke Sulawesi Selatan. Dia kerjanya ngiketin rumput laut di pinggir laut, gajinya sehari 50 juta. Dia sambil ngiketin rumput laut, pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta, pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta, pasti saya bisa ke Bogor, pasti saya bisa Bogor. Sepupunya ngebel, yang ngongkosin dia. Akhirnya saya bilang, kok bisa? Bisa. Kamu dapetnya dari mana? Adik saya, rumahnya di mana? Di Tangerang. Kok kamu nggak nengokin ke adik kamu? Satu, saya nggak punya ongkos. Dua, saya nggak tahu kan rumahnya jauh. Itu dia praktekin ilmu saya, dia remes memeknya bersalaman sama saya. Pasti Pak Haji nganterin saya ke rumah adiknya. Senjata makan tuan. Saya bilang tuh sama Putri, Put, tolong dong siapin mobil, supir, tolong anterin ke rumah adiknya di Tangerang. Udah gue kasih centong, gue kasih uang bibit. Terus kata dia gini, Pak Haji, hajat saya terkabul. Kenapa? Kan tadi saya bilang, saya kan nggak punya ongkos ke rumah adik saya di Tangerang. Pasti Pak Haji ngongkosin, pasti Pak Haji nyiapin mobil, pasti Pak Haji nyiapin supir. Terus tadi barusan dia dianterin sama Mbak Putri ke Tangerang, nengokin adiknya. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kok bisa? Nah maksud saya, ini berlaku buat semua dan pasti bisa. Oke? Jadi fungsiin, bos, ini alat kelamin kita, tau gak bos? Bukan ego jorok. Ini kan manjur, nggak mungkin kalau orang bilang aliran sesat. Nggak, apa yang dibilang sesat, orang ini alat kelamin kita. Kalau lo benci, copot aja tuh alat kelamin. Iya tuh dibully saya kan di medsos aliran sesat. Oke lah kita benci sama kontol kita, copot. Ini benci masih dipakai tiap malam. Enak, geo. Remes alat kelamin. Jadi lo remes kontol lo sambil ngomong. Semua yang gua ajak salaman, kasih modal gua 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Kepel. Ini gua salaman. Jorok enggak lah, ini kan ilmu kearifan lokal. Jorok dari mana? Orang punya kita sendiri, kecuali kita ngerebus punya orang. Iya kan? Ini punya kita kok, jorok dari mana? Memang tabu nih, tabu. Nggak ada kata tabu, kita lagi isi denti, lagi butuh duit. Kecuali kalau kita kaya, orang kita lagi nggak punya duit, kita lagi perlu. Apa aja lakukan, yang penting kan halal. Nggak halal dari mana? Oke? Makanya alat kelamin lo distempel halal gitu. Maksud lagi Pak Haji? Tebak tangan dong. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.